Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian statistik. Statistik deskriptif adalah koefisien informasi singkat yang merangkum kumpulan data tertentu yang dapat berupa persentase seluruh populasi atau sampel suatu populasi. Statistik deskriptif dipecah menjadi ukuran tendensi sentral dan ukuran variabilitas atau sebaran. Ukuran tendensi sentral meliputi mean, median, dan modus, sedangkan ukuran variabilitas meliputi simpangan baku, varians, variabel minimum dan maksimum, kurtosis, dan Q-ness. Statistik deskriptif membantu mendeskripsikan dan memahami fitur kumpulan data tertentu dengan memberikan ringkasan singkat tentang sampel dan ukuran data. Jenis statistik deskriptif yang paling dikenal adalah ukuran pusat, misalnya mean, median, dan mode, yang digunakan di hampir semua tingkat matematika dan statistik digunakan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan kumpulan data. Rata-rata atau rata-rata hitung dengan menjumlahkan semua angka dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah angka dalam kumpulan tersebut. Misalnya, jumlah kumpulan data berikut adalah 20, 2, 3, 4, 5, dan 6. Rata-ratanya adalah 4, 20, atau 5. Modus suatu kumpulan adalah data adalah nilai yang paling sering muncul dan median adalah angka yang terletak di tengah kumpulan data. Ini adalah angka yang memisahkan angka yang lebih tinggi dari angka yang lebih rendah dalam suatu kumpulan data. Namun, ada jenis statistik deskriptif yang kurang umum dan masih sangat penting. Orang-orang menggunakan statistik deskriptif untuk menggunakan kembali wawasan kuantitatif yang sulit dipahami di seluruh kumpulan data besar menjadi deskripsi singkat. Indeks prestasi kumulatif atau IPK seorang siswa misalnya memberikan pemahaman yang baik tentang statistik deskriptif. Ide dari IPK adalah mengambil poin data dari berbagai ujian, kelas, dan nilai, lalu menghitung rata-ratanya untuk memberikan pemahaman umum tentang kinerja akademik siswa secara keseluruhan. IPK pribadi seorang siswa mencerminkan prestasi akademik rata-rata mereka. Jenis statistik deskriptif. Semua statistik deskriptif adalah ukuran tendensi sentral atau ukuran variabilitas yang juga dikenal sebagai ukuran penyebaran. Ukuran tendensi sentral berfokus pada nilai rata-rata atau nilai tengah kumpulan data, sedangkan ukuran variabilitas berfokus pada sebaran data. Kedua ukuran ini menggunakan grafik, label, dan diskusi umum untuk membantu masyarakat memahami makna data yang dianalisis. Ukuran tendensi sentral menggambarkan posisi tengah suatu distribusi, suatu kumpulan data. Seorang menganalisis frekuensi setiap titik data dalam distribusi dan mendeskripsikannya menggunakan mean, median, atau mode yang mengukur pola paling umum dari kumpulan data yang dianalisis. Ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas atau ukuran penyebaran membantu menganalisis seberapa tersebarnya distribusi suatu kumpulan data. Misalnya, meskipun ukuran tendensi sentral dapat memberikan seseorang rata-rata suatu kumpulan data, hal ini tidak menjelaskan bagaimana data tersebut didistribusikan dalam kumpulan tersebut. Jadi, meskipun rata-rata datanya mungkin 65 dari 100, masih terdapat titik data pada angka 1 dan 100. Ukuran variabilitas membantu mengomunikasikan hal ini dengan mendeskripsikan bentuk dan penyebaran kumpulan data. Rentang, kuartil, deviasi, absolut, dan varians merupakan contoh ukuran variabilitas. Distribusi atau distribusi frekuensi mengacu pada beberapa kali suatu titik data muncul, atau ini adalah pengukuran titik data yang gagal terjadi, mempertimbangkan kumpulan data, laki-laki, perempuan, perempuan lainnya. Sebaran data ini mendapat diklasifikasikan menjadi jumlah laki-laki dalam kumpulan data adalah 2, jumlah perempuan dalam kumpulan data adalah 3, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai orang lain adalah 1, dan jumlah yang bukan laki-laki adalah 4. Univariat versus bivariat. Dalam statistik deskriptif, data univariat hanya menganalisis suatu variabel. Ini digunakan untuk mengidentifikasikan karakteristik suatu sifat dan tidak digunakan untuk menganalisis hubungan atau sebab akibat apapun.
Misalnya, bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan siswa sekolah menengah. Katakanlah Anda ingin mengumpulkan usia rata-rata individu di dalam ruangan. Data univariat ini hanya tergantung pada suatu faktor, usia masing-masing orang, dengan mengumpulkan suatu informasi dari setiap orang dan membaginya dengan jumlah total orang. Anda dapat menentukan usia rata-rata. Sebaliknya, data bivariat merupakan menghubungkan dua variabel dengan mencari korelasi dua jenis data dikumpulkan dan hubungan antara dua informasi tersebut dianalisis bersama. Karena banyak variabel yang dianalisis, pendekatan ini juga dapat disebut sebagai multivariat. Katakanlah setiap siswa sekolah menengah adalah atas pada contoh di atas mengikuti tes penilaian perguruan tinggi, dan kita ingin menilai apakah siswa yang telah tua mendapatkan hasil ujian yang lebih baik daripada siswa yang lebih muda. Selain mengumpulkan usia siswa, kami juga perlu mengumpulkan nilai ujian setiap siswa, kemudian dengan menggunakan analisis data, menggambarkannya secara matematis atau grafis, statistik deskriptif, dan visualisasi. Salah satu aspek penting dari statistik deskriptif adalah presentasi grafis. Memvisualisasikan distribusi data dengan efektif bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat, dan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Histogram adalah alat untuk menampilkan sebaran data numerik. Mereka membagikan data ke dalam nampan atau interval dan mewakili frekuensi atau jumlah titik data yang masuk ke dalam setiap nampan melalui batang dengan ketinggian yang bervariasi. Histogram membantu mengidentifikasikan bentuk distribusi, tendensi sentral, dan variabilitas data. Visualisasi lainnya adalah plot kontak. Plot kontak juga dikenal sebagai plot kontak dan memberikan ringkasan singkat dari distribusi data dengan menyoroti statistik ringkasan utama, termasuk median, garis tengah di dalam kotak, kuartil, tepi kotak, dan potensi outlier titik di luar kotak. Kumis box plot secara visual menggambarkan penyebaran dan kemiringan data dan sangat berguna untuk membandingkan distribusi antar kelompok atau variabel yang berbeda. Statistik deskriptif dan perincilan. Kapanpun statistik deskriptif dibahas, penting untuk memperhatikan outlier. Outlier adalah titik data yang berbeda secara signifikan dari pengamatan lain dalam suatu kumpulan data. Ini bisa berupa kesalahan, anomali, atau kejadian langka dalam data. Mendeteksi dan mengolah outlier merupakan langkah dalam statistik deskriptif untuk memastikan analisis data yang akurat dan andal. Untuk mengidentifikasikan outlier, kita dapat menggunakan teknik grafis seperti plot kontak atau plot sebar, atau metode statistik seperti metode Z-score atau EQR. Pendekatan-pendekatan ini membantu menentukan observasi-observasi yang menyimpang secara substansial dari pola keseluruhan data. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.